Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kuliah. Hari ini saya akan coba agak lain sedikit. Jadi kita kuliah tentang data science ya, big data dan sebagainya. Untuk mahasiswa yang di TTS, tolong ujiannya dikerjain. Belum ada yang ngerjain ujian sama sekali. Oh, kecuali Wahyu Gultom. Dia nilainya bagus banget tuh. Buat yang lain silahkan kerjakan ujiannya, jangan ditunda ke akhir semester. Biasanya. Oke. Buat yang belum enroll, tolong kasih tahu teman-temannya buat enroll karena nanti nilainya YouTube. Kuliah ini bisa diakses di website ini. Ini ada website opencourse.itts.ac.id. Silahkan bikin account di situ dan Anda bisa akses juga kuliahnya yang sama persis. Ini kuliahnya nggak ada bedanya sama yang ada di ITTS, jadi ini sama persis. Beda dikit sih, cuma beda satu modul aja. Oke, saya akan rubah kuliahnya ini sekarang. Oke, coba. Ini kemarin kita sudah menjelaskan di pertemuan pertama tentang konsep data science segala macam. Kemudian 2 pertemuan sebelum ini saya sudah menerangkan tentang contoh-contoh teknik melakukan data mining di sini, data mining. Saya akan loncat ke ini visualisasi, saya loncat. Nanti bisa balik lagi. Tapi ini sementara saya loncat karena ini nggak fatal. Yang akan sorry ini fatal nih. Ini bukan visualisasi, ini data. Bagaimana kita mengolah data. Jadi ini cukup fatal dan ini akan saya coba bahas, terutama bagaimana membaca file Excel. Jadi datanya bisa berbentuk file Excel dan itu yang akan kita olah. Oke. Datanya sendiri bisa diambil di bukan di sini berarti. Di atas. Nih, nah nih. Ada beberapa tempat data buat belajar, ada UCI Edu, ada Edinburgh, ada Kaggle. Belum dimasukin Kaggle ya. Oke. Jadi ada beberapa tempat yang legendaris buat tempat-tempat legendaris buat cari data buat dicoba ya. Coba saya akan masuk. Iya. Ini komputer saya langsung lemot banget parah banget. Ini saya masuk dulu example. Masuk. Oke. Ya. Nah, buat yang jadi saya akan coba ngobrol-ngobrol soal data. Di sini intinya kita harus cari data buat belajar, atau kalau kita udah punya data lebih enak. Cuman kalau belum punya data, parah banget. Ini mudah-mudahan suaranya oke ya. Ini di Zoom. Langsung ngecilin lagi. Gimana caranya? Bisa di lock nggak ya? Zoom tuh bisa di set kalau nggak salah Zoom. Coba, ini saya gedein suara semua ya. Suara saya maksimumin semua nih. Cek tes 1 2 3. Mudah-mudahan lebih bagus nih. Ini turun sendiri, selalu turun sendiri. Payah. Jangan. Susah. Yaudah, mudah-mudahan suaranya bagus lah. Stres. Oke. Kita akan lihat data-data ini dan kita lihat bentuk datanya seperti apa dan bagaimana caranya kita ngerubah data ini supaya bisa dibaca di Orange. Kira-kira itulah ya. Ini pop mama ini parah banget sih, nggak bisa dimatiin. Parah. Oke, saya akan masuk ke linknya. Ini UCI Edu, kemudian adalah Edinburgh. Parah datasetnya parah banget. Kalau yang mau lebih enak Kaggle.com. Jadi ada banyak website di internet yang dataset buat belajar. Oke, bisa kita lihat kayaknya data.go.id. Jadi ini adalah tempat-tempat datanya. Datanya berbentuk file Excel. Ini juga Open Data Jakarta lebih oke daripada data.go.id.
Data.go.id punyanya KSP, Kantor Staf Presiden. Kemudian dipindah ke Bappenas. Waktu dipindah ke Bappenas nggak sebagus di Kantor Staf Presiden. Kalau yang ini punyanya Jakarta. Nah ini yang Jakarta, oke. Jakarta recommended banget. Datanya bagus, bisa di-download. Dia punya sampel banyak, bisa dipakai buat mainan. Data.go.id kayaknya belum sebagus yang Jakarta, kayaknya sih. Ini dibuang aja. Kaggle barangkali yang termasuk yang legend di sini. Ini Kaggle, susah banget nih. Ini Kaggle legend. Kita bisa nyari data macam-macam. Start pakai Google ya. Ya udah. Tapi intinya kita perlu data Excel aja sih. Kalau mau, jadi taktiknya adalah cari data yang jumlahnya sedikit aja, buat nyoba-nyoba aja algoritma yang kita. Jangan pakai data gede, pasti tewas data gede. Terus yang ini adalah Edinburgh, datanya oke juga, oke banget. Kemudian yang ini adalah UCI, Machine Learning Repository. Jadi banyak data-data yang buat percobaan ini, oke? Kita akan coba cari ya, ini cari aja, cari sederhana. Dan ini ada data Jakarta aja ya, ada COVID, ada kependudukan, ada kesehatan, ada keuangan, ada lingkungan hidup. Terserah mau yang mana. Mungkin yang lagi rame COVID, kita klik aja. Ini saya nggak tahu juga apakah bisa menarik atau enggak. Tapi di sini yang saya akan lakukan adalah bagaimana caranya kita bisa merubah data ini supaya bisa dibaca sama Orange. Intinya itu aja. Datanya bisa berupa CSV, bisa berupa file Excel. Bisa CSV, bisa file Excel, dua-duanya sah. Cuman kalau mau enak saya biasanya makainya file Excel. Oke. Ini mah data, saya nggak tahu datanya berbentuk kayak gimana ya. Oke. Ini coba ya. Ini kalau kita ngambil data yang ada di kepala kita sederhana banget. Mana yang jadi fitur, mana yang jadi kategori atau klasifikasi. Fitur, klasifikasi, gitu. Oke. Nah di sini ada tanggal, itu nggak bisa dipakai, bisa, tapi dia fitur sifatnya. Kode kelurahan mungkin bisa, tapi tergantung fitur yang dipakai. Ini maksudnya yang bisa dipakai kategori ya. Jadi waktu kita ngelihat data, pertama kali yang kita lihat adalah mana yang bisa kita jadikan kategori. Oke. Dosis, jumlah vaksin. Ini kayaknya fitur semua, kategorinya apa ya? Bingung nih kayak gini nih. Oke, kategorinya bingung. Kalau kayak gini bingung. Karena fiturnya sama semua. Jadi waktu kita ngelihat data, kita harus visualisasi. Oke, ini fiturnya kayaknya sama semua. Fiturnya seperti apa untuk kategori apa. Jadi dalam kepala kita udah mulai mikir kayak gitu waktu kita ngelihat data. Dari namanya aja, kode kelurahan kan nggak ada urusannya sama itu ya, sama kategori sih sebenarnya. Ini susah nih. Ntar, saya cari yang gampang-gampang aja ya. Kalau nggak susah. Kalau ini harus mikirnya lebih panjang soalnya. Kita cari yang mikirnya nggak terlalu panjang lah. Coba kesehatan. Data penyebab kematian ibu di Provinsi DKI. Ini kayaknya keren nih. Oke. Data penyebab kematian ibu di Provinsi DKI. Ini kayaknya keren. Coba kita lihat fiturnya apa aja. Nah, ini ada kabupaten kota, ada diagnosis, ada jumlah. Ini kayaknya menarik nih. Oke. Kayaknya menarik sih. Oke, ini kayaknya menarik. Kita bisa download nggak? Oh, ini per tahun. 2016, 2018, 2019, 2015, 2020, 2017. Jadi kita bisa nganalisa timeline juga ya. Jadi pergeserannya seperti apa. Oke, datanya sederhana aja, datanya cuma kayak gini aja. Kabupaten kota administrasi, kemudian sebab penyakit dan jumlah kasus. Yang jadi menarik adalah kita bisa ngelihat nanti diagnosa penyebab penyakit dan hubungannya dengan lokasi. Oke. Karena ini dua bisa
1 sama 3 bisa berhubungan, dan ini jumlah penyakit bisa bisa jadi klasifikasinya sih. Oke, penyakit ini adanya di yang gede ada di mana gitu ya. Ini susah gampang nih kayaknya sih. Oke, kita akan coba download. Pagi telat enggak sih, kita bisa download. Oke, ini download 2016 ya. Kelihatan nggak sih? Kelihatan. Oke, coba saya lihat di YouTube dulu ya. Ini ada pertanyaan, kuliah di TTS, bagaimana langkah untuk dapat beasiswa? Yang ini saya jawab dulu ya. Untuk kuliah di TTS bisa daftar di pmb.itts.ac.id. Saya ulang lagi, pmb.itts.ac.id. Kalau nggak mau beasiswa bisa bayar bulanan. Kalau nggak mau beasiswa. Oke, kondisinya sekarang beasiswa hanya untuk mahasiswa untuk lulus, ya 2 tahun ke belakang lah. Jadi lulusnya baru 2 tahun terakhir, 1 tahun atau 2 tahun terakhir. Itu masih ada beasiswa. Cuman jatah beasiswanya 150 orang. Nggak tahu udah kepake berapa, itu aja. Silahkan daftar. Nah, sekarang saya balik lagi ke mana tadi? Nih, oke, saya akan dia akan masuk. Nah, ini dia datanya. Jadi ini, nah ini ada jumlah, ada kabupaten kota, ada diagnosa. Oke, ini kita harus mikir keras nih. Yang enak jadi klasifikasi. Oke, sebenarnya ini susah-susah gampang ini. Ini rada-rada susah-susah gampang ini. Jumlah kematian ibu, jumlah lahir. Waduh, ini bikin datanya rese ini. Dia bikinnya ke bawah. Aduh. Sebetulnya kalau kita perhatian baik-baik ya. Nah, ini yang jadi masalah besar dari orang-orang yang ini. Kalau kita lihat bumil angkanya di sini. Di sini ada bumil lagi diulang. Di sini bumil lagi diulang. Bumil lagi. Ini berarti kita harus kerja keras untuk merubah data ini supaya lebih gampang buat dideteksi sama orange. Oke, jadi kalau saya punya data seperti ini, yang saya lakukan adalah kira-kira gini. Ini saya pindahin sih sebenarnya supaya ada di sebelah sini. Jadi ini ada di sini nih. Bulin nifas, bulin itu apa? Ibu lincah ya. Ini saya pindahin ke sini nih. Waduh, ini kerja keras inilah, males banget. Nifas. Nah, di sini angkanya 487. Ini angka ini dipindahin ke sini. Jadi ini pindahin ke bawah sini. Jadi si bumil jadi klasifikasi, terus angkanya dipindahin sini, dan ini ngerendeng ke arah sana. Susah datanya. Ya udah. Jadi ini kerja keras lah, cuma datanya harus kerja keras dulu ya. Coba kita lihat data yang lain dulu, jangan ngolahnya. Nah, ini masalah besar dalam mengolah data ya, karena kita harus berpikiran mana yang jadi mana yang jadi fitur, mana yang jadi klasifikasi. Oke, sekarang saya akan masuk mana tadi? Oke. Coba kita lihat lagi data set yang ini. Oke. Saya back dulu. Ternyata penyebab kematian ibu ini, coba kita masuk ke COVID ya. Tadi ada COVID soalnya. Bisa diproses, tapi ini kerja keras buat ngerubah data sih sebenarnya. Datanya harus dirubah. Ini jumlah vaksinasi lansia menurut kelurahan di Provinsi DKI 2021. Coba. Oke. Saya akan download ini. Kok banyak sih? Nih, lihat. Kita lihat lagi datanya.
Wah, dia cuma ini doang, susah. Ini jumlah vaksin doang dan dosis 1, ada dosis lain lagi nggak? Gila, ini data per kecamatan loh, per kelurahan. Cuma dosisnya 1. Paling yang kita bisa lakukan kalau kita bisa, ini kan ada tanggal di sini nih, tanggal. Ini 2021. Paling kalau mau kita bisa bikin per ini tren ya. Jadi kita harus ngelihat ini vaksin sebagai sumbu X dan waktu sebagai sumbu vaksin sebagai sumbu Y. Jadi ini sumbu Y-nya vaksin, sumbu X-nya adalah waktu. Bisa juga sumbu X-nya nanti waktu plus lokasi, bisa. Jadi waktu plus lokasi kita bisa ngelihat tren sih sebenarnya. Cuman konsekuensinya saya harus menggabungkan beberapa file. Ini kan filenya file 2021, nanti ada file 2020 atau bulan apa. Semua file itu akan digabungkan. Kemudian kita bisa ngelihat Y ini vaksin sebagai sumbu sumbu Y. Kemudian sumbu X-nya adalah waktu atau dengan ini ya, waktu dan lokasi. Coba ini kerja keras banget, jadi nggak rekomen lagi. Oke, saya kasih lihat yang gampang aja lah ya. Oke, saya akan kasih lihat yang gampang. Tapi ini saya nggak akan ngambil data, soalnya kalau saya ngambil data dari sumber-sumber data seperti ini, ternyata kita harus kerja keras untuk merubah datanya supaya bisa dianalisa. Dan ini yang dilakukan juga sama teman-teman di Tempo di Satu Indonesia Award. Saya akan masuk ke sini, ini Tempo Satu Indonesia Award. Oke. Oke. Jadi teman-teman Tempo di Satu Indonesia Award, mereka sudah ngumpulin data selama sekitar tulisan ini dapat nilai berapa, tulisan ini dapat nilai berapa. Peroleh Satu Indonesia Award, ini adalah yang memperoleh foto-fotonya, kalau nggak salah tahun 2021, tahun kemarin. Oke. Dan untuk bisa dapat ini kita baru buka. Jadi kalau Anda melihat teman Anda yang umurnya di bawah 35 tahun dan inspiratif, silakan dimasukin untuk diusulkan untuk menerima Satu Indonesia Award. Hadiahnya sedang, lumayan, sekitar 65 juta rupiah. Jadi bisa dimasukkan, diajukan, dapat hadiah 65 juta rupiah kalau keterima. Nah, prosesnya adalah waktu kita daftar, di sini ada daftar Satu Indonesia Award ini, saya klik, Anda bisa bikin account, nanti account pakai Google atau apa gitu kalau nggak salah. Nanti bisa daftar, masukin tulisan tentang orang yang diusulkan itu. Tulis itu akan dinilai sama juri. Oke. Jadi diusulkan untuk terima award. Ini ada mana dulu ya? Masuk, saya bisa masuk nggak ya? Harus daftar dulu sih, kalau nggak salah pakai email atau. Nah, kalau udah bisa masuk, ya. Aduh, masuk dengan Google aja ya. Masuk dengan Google aja, biar nggak pusing kepala. Nah, Anda bisa masukin tuh tulisannya tentang si orang yang diusulkan. Nah, ini ngomong sama Google rupanya, ini gampang jadinya. Jadi nggak usah bikin account, langsung kita masuk, nanti bikin tulisan. Nah, nanti tulisan ini akan, dan kita sudah punya arsip tulisan ini aja. Kita udah punya arsip selama, jadi ada arsip tulisan selama 11-12 tahun, dan kita bisa melakukan penilaian mengacu ke arsip yang sudah ada, dapat nilai seperti apa, kira-kira kayak gitu. Jadi logikanya cuma seperti itu ya. Tulisan yang masuk akan dapat nilai seperti dapat nilai berapa sih gitu. Nah, di proses seleksi awal aja ya, nanti proses kedua, ketiga, keempat sampai final itu manusia. Proses yang awal aja, proses yang benernya manusia daripada komputer. Cuman buat menseleksi dari 10.000 menjadi sekitar 20-an itu harus komputer, berat banget kalau orang. Nah, ini saya masuk ada yang buat ininya sih, kok forum peserta. Pokoknya ada menu buat ngupload lah ini mas sebenarnya.
masuk sini kali ya. Oh ini mah kurang kerjaan. Ya silakan masuk menu 1 nanti masukin. Nah sekarang bentuknya seperti apa makhluk ini gede banget. Ini ada sia biasanya. Sia. Nih filenya seperti ini 2021. Ini motif. Ntar, ini saya mau ngasih lihat file aja ya. File inputnya seperti apa. Oke, ini saya akan ambil. Saya akan ambil sembarangan, ini sembarangan saya ambil ya. Ini saya ambil sembarangan. Oke. Oke. Ini saya save dulu biar kelihatan gampang. Save as. Ini buat belajar aja ya. Dokumen ONO, ITTS, saya masukin ITTS ya. FGH. Ini saya masukin ke folder ya. Mana ITTS? Ini dia. Saya bikin folder lagi lah. Sorry salah. Saya masuk ke kuliah dulu. Big data. Oke. Ini contoh 1 Indonesia Award. Oke. Jadi filenya Excel. Filenya berbentuk Excel aja. Mudah-mudahan udah bener nih. Salah. Oke, sekarang saya akan buang. Kalau Anda perhatikan baik-baik, ini datanya berbentuk teks ya. Datanya bukan angka. Oke. Bentar. Jangan. Ini buang bener. Ini buang. Delete. Dah. Oke, jadi saya punya data seperti ini. Nah, kalau diperhatikan, ini tulisan, datanya tulisan. Jadi data bukan angka ya. Data tulisan. Dan bentuknya file Excel, jangan khawatir. Ini saya geser dulu. Itu file cuman saya bikin ini sih biar saya bisa misahin antara ini dan nilai. Oke. Sip. Nih saya geser, bisa kelihatan sekarang lebih enak. Oke, lihatnya. Jadi di sebelah kiri ini ada tulisan. Oke. Ada bidang apa, ada summary, ada motivasi, ada tingkatan, obstacle, ada outcome, outreach, sustainable. Bentuknya tulisan, kagak ada angkanya. Semua tulisan. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah nilainya. Nilainya dia. Untuk tulisan ini nilainya 6,1. Tulisannya seperti ini nilainya 7. Tulisan seperti ini 5,8. Tulisan ini 7,4. Nilai ini dapat dari mana? Nilai ini dapatnya dari arsip penilaian dari juri-juri selama 12 tahun. Jadi selama 12 tahun kalau ada tulisan ini, juri rata-rata akan menilainya berapa. Kalau ada tulisan ini, juri akan rata-rata nilainya berapa. Tulisan seperti ini, juri rata-rata nilainya berapa. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi tulisan dan nilai. Oke. Ini saya gedein dikit biar ada enak lihatnya. Oke. Bisa kelihatan. Nah, kalau kita perhatiin yang di atas nama dari kolom tadi, ada bidang, ada summary. Ini kalau dilihat ini tulisannya panjang sih sebenarnya. Tapi karena dimasukin di file Excel, jadi cuma 1 kalimat doang. Padahal panjang ini sebenarnya tulisannya. Ini tulisan panjang-panjang ya.
Jadi ini tulisannya panjang banget dan ini ada nilai. Oke. Nah, yang perlu perhatikan baik-baik adalah ada kode di sebelah tulisan C kecil, C besar pagar. Sementara yang di sini nggak dikasih kode sama sekali. Yang kodenya cuma ada di sebelah kanan. Ini adalah klasifikasinya kebetulan berbentuk nilai. Dan nilainya bukan diskrit, nilainya continuous ya. 6, sekian, 7, 5, 6, 5, sekian, 8, sekian dan sebagainya. Jadi bentuknya angka di sini dan angkanya continuous. Oke. Kita bisa rubah datanya, misalnya kalau seperti ini dia positif cara berpikirnya. Jadi ini saya ganti aja yang di sini. Nggak apa-apa lah, ini kayak gini aja. Oke. Sini saya save dulu. Save. Sekarang saya akan bikin save lagi, save as, training. Ini prosesnya gitu ya. Jadi saya kalau cara berpikirnya waktu kita melakukan analisa, kita perlu data yang dipakai untuk dapetin model. Kalau tulisannya seperti ini, hasilnya gimana sih? Tulisan seperti ini, hasilnya seperti apa sih? Itu namanya training. Jadi model yang seperti itu namanya training. Oke. Jadi saya sudah bikin data ini, saya udah copy ke training. Nah, kemudian kita pengen analisa. Jadi kita harus ngetes algoritmanya. Kalau data seperti ini, hasilnya seperti apa? Gitu ya. Jadi data seperti apa, hasilnya seperti apa untuk analisa. Untuk analisa nggak usah semua training kita pakai. Ini kita buang aja sebagian besar. Jadi buat nganalisanya, ini saya buang. Ini delete. Save as sebelum kacau. Save as, ini predict. Saya sengaja ngambil dari data yang sama ya. Dari data yang sama, sebagian saya pakai buat training, sebagian pakai buat predict. Sebetulnya itu yang sumbu Y-nya, yang motif ini nggak perlu ada angkanya, karena kita pengen prediksi dari kata-kata ini dia dapat nilai berapa. Oke, kita pengen prediksi sih sebenarnya. Cuman angka tetap saya tinggal di sini biar nanti saya bisa ngecek hasil prediksi sama angka benernya sama atau enggak sih. Seberapa jauh perbedaannya. Jadi angka ini sebenarnya nggak perlu ada. Jadi saya ulang lagi, cara berpikirnya adalah, jadi kita punya data buat training, datanya sepresisi mungkin, sebanyak mungkin kemungkinan itu masuk. Kemudian harus ada sebelah kanannya adalah klasifikasinya apa. Kalau di sini kebetulan klasifikasinya angka. Klasifikasinya bisa apa aja ya, misalnya sebelah kanan ini misalnya kita bisa klasifikasi misalnya, oke, ini berarti tulisan tentang wirausaha. Ini tulisan tentang ilmu pengetahuan. Ini tulisan tentang kesehatan. Ini tulisan tentang pendidikan. Jadi ini bisa berbentuk kata-kata. Tulisan tentang apa? Bisa juga misalnya kata-katanya misalnya gini. Ini sentimennya positif. Ini sentimennya negatif. Ini sentimennya apa? Bisa. Bisa juga berupa angka, misalnya kalau tulisan seperti ini menghasilkan uang iklan berapa rupiah. Jadi angka ini bisa berupa nilai, bisa berupa rupiah, bisa berupa apa? Suka-suka ditaruh di sininya apa aja, suka-suka. Beres ya? Mudah-mudahan kebayang. Jadi ini saya akan ulang-ulang prosesnya ya supaya Anda kebayang ya. Jadi kalau kita balikin ke sini, proses yang namanya data science ini ada di kuliah pertama sebenarnya, cuman saya ulang aja biar ingat lagi, soalnya orang biasa kalau udah ngelewatin kuliahnya lupa udah gitu, ini apa gitu. Jadi yang namanya data science sebetulnya memecahkan persamaan kayak gini, AX plus B sama dengan Y. Ini adalah persamaan yang diajarkan waktu Anda masih sekolah menengah atas, SMA. Kalau gurunya benar. Soalnya Republik ini kadang-kadang gurunya parah-parah juga. Jadi persamaannya seperti ini.
Nah, cuman bedanya sekarang kalau kita lihat di datanya ini lagi, ini adalah X, yang segede ini X. Jadi X-nya berbentuk tulisan, Y-nya berbentuk angka. Jadi kalau kita balikin di sini, ini X-nya berbentuk tulisan, Y-nya angka. Oke. Dan tadi kalau ingat, saya bisa buka data training. Ini dia training. Nah, ini kalau pas dibuka trainingnya banyak banget nih. Ini ada 190-an lah buat training. Oke. Saya punya training data sekitar 90-an data. Dari angka ada angka 6, 7, 8, nggak ada angka yang jahat banget ya. Soalnya angka jahat bangetnya udah di-delete. Sebetulnya ada file yang angkanya jahat. Ini kebetulan angkanya baik, tidak ada angka 1 sama 3, yang ada angka 5, 6, 7, 8, 9 lah, kira-kira di atas 5 semua. Oke, jadi tidak ada angka 1, 2. Tapi sebenarnya di file yang benernya ada yang angkanya 1, 2 sih, jangan khawatir. Oke, jadi dari angka ini X, bidang summary, motive, obstacle, outcome, outreach, sustainable, ini X semua. Ini saya geser dulu biar enak lihatnya. Ini saya geser lagi lah biar hilang. Oke. Jadi yang tulisan ini jadi X, yang ini adalah Y. Jadi kalau kita balik lagi ke persamaannya, ini X dan Y. Tugas si algoritmanya adalah menemukan A dan B. A dan B-nya berapa? A dan B-nya kita nggak tahu seperti apa bentuknya. Cuman setelah A dan B tahu, kita harus nanti bisa melakukan prediksi. Kalau X-nya seperti apa, maka Y-nya dapat. Jadi fungsinya cuma itu aja prosesnya. Prosesnya cuma kita ngumpulin data, terus kita kasih training. Dari training kita dapat A dan B, terus kita masukin X yang lain, kemudian kita dapat Y-nya seperti apa. Kalau X-nya seperti apa, Y-nya seperti apa. Itu ya. Oke, sekarang kita akan uji nyali percobaan banget. Pakai ini. Oke. Cara nyobanya adalah kita masukin ke text mining. Text mining ini nggak ada. Kalau kita install Orange apa adanya, text mining nggak ada. Jadi supaya kita bisa dapetin text mining, masuk ke option add-ons. Jadi harus ditambahkan add-ons. Oke. Nah, di sini ada text mining di sini nih. Ada textable. Oh, textable belum diinstal ya? Waduh. Perlu install nggak ya? Ini butuh waktu soalnya install. Ngeri lah. Males. Jadi textable perlu diinstal. Textable adalah widget-widget yang untuk ngolah teks segala macam. Cuman ini nggak ada, mudah-mudahan saya nggak punya masalah nih. Nah, untuk baca seperti ini, baca file ini perhatiin ada kodenya nih ya. C kecil, C besar, pagar. Ini kode ini dapat dari mana? Ini dapat dari kuliah di big data ini. Ini tadi, nah di sini. Ini kuliah, ini. Ini dia. Nih. Ada loading your data, ada the data. Kalau nggak salah saya masukinnya di the data. Bagaimana kita membuat data file Excel yang kita punya bisa Orange. Intinya cuma sederhana aja, kasih kode di Orange. Ya ini dia kayaknya. Oke. Kita bisa ngasih kode ke Orange. Ada berapa teknik ngasih kode. Ini kalau berbentuknya kodenya kita masukin di tiga baris pertama. Ini 3 baris pertama kode sih sebenarnya. Ini tekniknya, kodenya ditaruh 3 baris pertama. Jadi yang paling atas adalah nama kolom. Nama kolom bebas, nggak perlu spesifik. Tapi kita sebagai manusia harus bisa baca nama kolomnya. Jadi, nah dua kolom di bawahnya, kolom yang pertama ngasih tahu jenis datanya apa. Bisa discrete, bisa continuous, bisa string, bisa waktu, bisa apa. Jadi baris kedua nentuin jenis data. Kolom ketiga ngasih tahu mana yang menjadi klasifikasi. Klasifikasinya ada di mana. Ini adalah kolom klasifikasinya dia.
Oke, ouch nggak bisa. Ini klasifikasinya ada di sebelah kanan. Oke, bisa juga disingkat D D D D D D C, boleh. Oke, oh wala, ini mah codingnya. Ini coding, balik, salah. Ini tutup aja. Kita rupanya loading your data. Maklum, lupa kadang-kadang. Ini langsung file Excel. Oke, ini adalah data aslinya seperti ini. Cuman kolom pertama isinya nama kolom. Udah gitu selebihnya data. Ini nggak bisa diproses sama si orange karena dia nggak tahu yang namanya klasifikasinya yang mana, nggak tahu dia. Padahal kalau kita lihat ini klasifikasi nih, yang kolom pertamanya klasifikasi. Oke. Nah ini kalau kayak gini nggak susah buat klasifikasi. Nah caranya, ini dikasih tahu, ini proses ngasih tahu mana yang klasifikasi. Cuman saya biasanya ini target tuh klasifikasi. Jadi mana yang jadi klasifikasi, mana yang jadi fitur. Fitur adalah parameter yang dipakai di sumbu X, target adalah sumbu Y, kira-kira kayak gitu. Nah, saya caranya ini ribet kalau pakai cara ini panjang. Cara saya lebih sederhana, saya akan langsung di file Excel-nya. Nih, file Excel-nya. Jadi file Excel-nya dikasih kode seperti ini. M, D besar, pagar. M, S kecil, pagar. Yang ini kagak ada ininya, udah gitu ada C, ada I, pagar. Oke. Ini bacanya gimana? Yang bacaan yang hurufnya kecil itu ngasih tahu jenis datanya apa. Bisa bukan jenis. Ini mana yang jadi kelas, mana yang bukan kelas. Kita cuman yang penting yang ini doang. Sisanya bisa dicuekin aja. Oke. Jadi kita yang penting adalah C kecil ini kelas. Bahwa dia adalah sumbu Y. Gitu ya. Nah, yang hurufnya besar-besar, C besar, D besar, T besar, S besar, ini ngasih tahu jenis datanya apa. Continuous, discrete, time, atau string. Jadi diulang. Huruf kecil yang kita butuh cuma satu sebenarnya, kalau kita sering praktek, kita butuh cuma satu aja, kelasnya doang, sumbu Y-nya yang mana. Yang ini adalah jenis data. Continuous, discrete, time, string. Nah, ini kalau kita lihat di sini M, nggak peduli itu apa M. Kalau M itu meta atribut, cuekin aja. Kita cuman butuh yang ini aja. Discrete. Ini meta atribut, S itu string. Nah, ini cuek. Sebenarnya kalau dia bukan kalau dia bukan sumbu Y, kita cuekin juga nggak apa-apa sih. Oke. Jadi kalau kita lihat data benernya, kalau kita perhatiin di sini yang sumbu X-nya nggak dikasih kode apa-apa. Perhatiin sumbu X-nya tidak dikasih kode apa-apa, di sumbu Y-nya ada aja dikasih kode C kecil, ngasih tahu bahwa dia adalah kategori atau klasifikasi. C itu klasifikasi, dan C besar itu ngasih tahu bahwa datanya continuous. Oke, dia adalah klasifikasinya dan datanya continuous. Jadi yang penting C kecil. Satu data cuma bisa punya satu C kecil, gitu ya. C kecilnya, kalau X-nya bisa banyak X, tapi C kecilnya cuma satu. Kemudian kita harus kasih kode klasifikasinya sifatnya apa? Discrete, continuous, string, atau time, waktu. Itu ya. Jadi ini bentuknya seperti ini. Nah, dari sini ini udah dapat yang ini ya. Jadi ini tidak perlu diapa-apain, datanya nggak usah diapa-apain. Yang perlu diapa-apain cuma Y-nya doang. Y-nya dikasih kode C dan kita kasih tahu kode datanya apa, nanti kita dapetin A dan B. Udah kebayang ya? Oke, ini kebayang. Ini harus pelan-pelan soalnya ini serius. Feby ada nggak nih di sini? Mudah-mudahan ada. Coba. Ini kalau ada pertanyaan silakan posting ya. Saya akan coba lihat di YouTube. Ada pertanyaan kagak? ITTS Telkom Surabaya ya Pak Ono? Bukan. Di ITTS Surabaya.
Institut Teknologi Telkom Surabaya, bukan Selatan ITTS-nya. Jadi buat Anda-Anda yang daftar jangan salah daftar ya. Jangan daftarnya ke Telkom Surabaya. Nah, ini ada pertanyaan dari dirubah sendiri supaya bisa kebaca. Ngerubah data ini bisa butuh waktu di Tempo untuk saya bisa ngolah datanya cepat banget, cuman paling sekitar setengah jam seharian udah selesai. Temponya sendiri supaya bisa diolah tahun dirubah sama Tempo supaya bisa diolah sama Orange karena waktu mereka bikin data tidak berpikir buat diolah sama datanya rada berantakan 6 bulan. Jadi waktu paling banyak di dalam proses yang namanya artificial intelligence, machine learning dan sebagainya, waktu paling merubah data supaya bisa diolah cepat sekali, nggak masalah. Ini maaf karena internet di kampus ini nggak gitu kenceng ternyata. Nanti rekamannya bisa dilihat lagi di YouTube. Oke. Udah kebayang ya? Sekarang saya akan balik lagi ke sini. Ini data udah beres dengan Y. Oke. Dan X dan Y-nya bisa apa aja. X-nya bisa gambar, bisa angka. Y-nya juga sama sih. Oke. Oh, Feby hadir. Oke, ini khusus buat Feby sebenarnya. Dua file. Oke. Sorry. Ini ada file, saya kecil dikit. Parah banget. Ini ada file predik, ini saya ngambil sampel 21 aja. Saya pengen predik ini nilainya benar apa enggak. Dan satu lagi adalah, mana ya? Yang training lah. Oke. File training ya. Nah, kalau kita punya data baru, jangan file open. Ini saya kasih lihat training ya. Ini lemot trainingnya kok cuma segini jadinya. Save. Ambil lagi ya file trainingnya mana. Ya, trainingnya jadi kacau. Ini masih edik. Trainingnya mana? Oh, ini dia kali. Ini ada 2 nih, ada 3. Ini dia. Mana dia? Ini nih. Oh, ada di situ. Go on ininya. Aduh, mana dia? Ini predik. Mana training gue? Mana training? Ini dia. Kok hilang? Ini dia, ada di sini kecil banget nih. Ini dia. Rese lu. Ini file trainingnya. Oke. Jadi file trainingnya cuma file teks, udah gitu ada nilai. Nah, kalau kita mau ngasih training baru tambahan, data baru taruh di bawahnya. Jadi ditambahin copy paste, data-data barunya ditaruh di bawah sini. Jadi kita udah dapat trainingnya, kita copy paste, taruh di bawah sini. Gitu ya. Jadi kalau ada data baru, taruh bawah. Jadi sarannya sih, kalau kita sudah punya data training, pakai training yang ada dulu, lakukan analisa segala macam. Nanti kalau ada data baru dipakai buat training, taruh di bawahnya sini. Ditambahin. Cuman waktu nambahin kita harus hati-hati, artinya bentuk sumber filenya harus sama ininya ya, bidang ini sampai kata-katanya harus sama nih, bidang, summary, motif segala macam sama. Kalau enggak bisa kacau waktu nambahin di sini, gitu ya. Jadi kalau data baru tambahin. Nah, sekarang kita akan melakukan training. Oke, kita akan lakukan ini. Nah, oke, sekarang saya akan ambil korpus. Iya lo loading. Aduh, mudah-mudahan nggak ada masalah. Kalau masalah berabe hidup gue. Nah, ini ada election tweet. Ini saya ganti korpusnya. Jadi korpus adalah file Excel yang tadi tuh korpus namanya. Oke, saya taruh di mana tadi? ITTS. Mana? ITTS terus masuk ke
kuliah big data. Oke, saya ambil yang training nih. Ini training. Oke, dia loading. Aduh, error. Kayaknya mudah-mudahan nggak ada masalah nih. Stres-stresnya kayak gitu nih kalau ada error stres. Cuman poin yang menarik di sini, oke, dia berhasil deteksi ada 91 data berhasil di load. Oke. Kemudian ini kok ada ini. Ini nggak beres nih konten T ini. Apa nih? Ngaco. Coba. Kok ada konten T sih? Ini bentuknya kayak gini nih. Coba ulang lagi. Kalau enggak saya save sebagai ini dulu ya. Saya save sebagai CSV. Ini percobaan banget ya. Save as. Ini saya ganti sebagai file CSV aja. Saya bikin beberapa file, nggak tahu mana yang bisa dibaca ya. Yuk, oke. Delimiternya koma, oke. Kemudian saya save as lagi. Save as sebagai XLS nih, Excel yang lama. Soalnya tadi Excel XX. Excel yang baru. Oke. Jadi saya save sebagai XLX dan ini. Nah, sekarang saya akan coba lihat. Bisa nggak dia baca? Oke. Ini browse. Dokumen Ono, FGHI, TTS. Mana dia? Kuliah, mana kuliah? Kuliah, Big Data. Oke. Saya gedein. Ini ada CSV, XLS sama XLSX. Saya coba ambil yang CSV aja. Ini selalu konten T. Kenapa ya? Ini ngaco nih. Coba kalau saya ambil ini gimana? TTS. Ini ngaco soalnya, harusnya dia harus bisa lihat mana yang jadi fitur. Ini nggak kelihatan nih, yang fiturnya nggak kelihatan dia. TTS. Kuliah Big Data. Jangan training, saya ambil yang predik aja ya. Kok selalu konten T ya? Ini ada masalah di programnya kayaknya. Programnya sialan banget nih ya. Waduh, parah ini. Coba saya akan save as ya. Saya kasih nama. Ini percobaan banget nih ya. Ini kenapa bisa kayak gini saya juga bingung kenapa. Nah, ini saya akan buang ininya. Jadi semuanya tidak ada fiturnya. Dan saya akan nentuin mana yang jadi ini soalnya nanti manual. Save as row saya nggak ngasih kode di sininya. Coba dia mau nggak baca row. Browse dokumen Ono ITTS. Ini nggak tahu kenapa bisa kayak gini. Kemarin nggak apa-apa soalnya. Jangan khawatir, ini saya udah setahun nggak pegang. Datanya punya Tempo udah setahun nggak dipegang. Jadi saya nggak tahu kenapa bisa kayak gitu. Kuliah Big Data row. Ini ada konten selalu ada ini error di sini.
Ini nggak tahu nih kenapa ada kayak ginian ini satu. Orang emang kagak ada konten tuh di sini. Coba row-nya. Oke. Oke. Coba. Bentar. Coba sekarang saya ngacoin lah ya. Berarti saya harus ganti di sini. Soalnya ada dua parameter yang sama. Di sini ada motif, di sini motif. Padahal yang ini angka nih. Jadi saya harus kasih tambah kode lagi. Nilai motif. Supaya saya bisa bedain antara motif yang satu dengan motif yang lain. Ini ada dua ini motif soalnya. Bingung. Coba dinilai motif, saya kasih kode ya. C pagar. Oke. Bego saya tutup. Saya akan row FGHI. Alah salah. ITTS. Terus masuk ke kuliah Big Data row. Nah, ini kontennya nggak beres. Nilai motif juga nggak masuk di sini. Ini nilai motif nggak masuk. Coba row saya ambil nilai. Saya kasih continuous aja ya di sini ya. C-nya nggak saya kasih continuous aja. C besar aja, ngasih tahu bahwa dia continuous. Jadi masalah kita adalah gimana ngeload data supaya data ini masuk. Ini datanya nggak masuk dari tadi, yang ini nggak masuk nih, nilainya nggak masuk. Nih stres nih urusannya. Ya kayak gitulah kalau ngoprek. Saya browse lagi, coba A B C D F ITTS kuliah Big Data. Salah. Aduh, salah load. Cancel. Oke. ITTS kuliah Big Data. Harusnya gampang ini, tapi jadi susah, nggak kelut, bingung kenapa ya? Ini bikin masalah nih. Ini kontennya ada di mana? Orang kagak ada kontennya. Tuh nilai jadi kontennya nih. Tuh. Jadi ini entah kenapa jadi kontennya dia. Ini kan row ya. Kalau saya delete gimana? Oke, bentar. Ini saya buang dulu lah. Biar dicoba dulu pakai dua line. Ya cuma 3 biji. Coba ini saya bikin 7,0. Gitu ya. Pakai titik mau nggak dia? Atau harus koma? Gue nggak tahu nih mana yang bener. Atau ini pakai koma ya? Harusnya titik sih. Coba kita pakai koma, mau nggak dia? Ini pakai koma ya. Coba. Ini C pagar. Atau nggak usah dulu lah. Bisa masuk dulu nggak? Itu aja sih intinya sih. Save as. Save as ini dulu. Kemudian save as jadi CSV.
Ini titik koma ya. Oke. Sekarang kita akan coba. Sorry. Ini gila. Ini berubah nih programnya kayaknya. GHIITTS. Kuliah. Ini konten tes terus. Ini bingung nih. Tapi nilai masuk. Nilai sini. Oke. Ini bisa digeser ke sini. Oke. Tapi nilai masuk. Coba sekarang. Ini kondisi nilai bisa masuk. Ini brengsek nih satu. Ada yang nyelip nggak tahu apaan ini konten T ini apaan kagak tahu udah gue. Oke. Berarti harus saya obok-obok ini datanya. Ada nggak mau nih konten T tadi. Aduh, kenapa ya? Ini saya bingung ini nggak ada apa-apa padahal. Nggak ada. Coba kalau saya load yang itu mau nggak ya? Saya coba buang dulu, remove. Saya load yang lain, browse. Satu Indonesia Award. Oke. Saya ambil ini ya. Kebaca nggak sama dia? Ini gede soalnya. Tuh, semua ada konten T-nya semua. Berarti ada bug masuk di program Orange. Saya jadi punya kesulitan sekarang karena ada bugnya masuk ke program Orange. Jadi ini ada masalah di program Orange-nya sih. Program Orange ini padahal saya nggak masukin keluar konten T ini, jadi ada bug yang masuk. Itulah. Kalau program di develop udah gitu salah kan pusing kita yang lagi make. Soalnya saya nggak ada konten T ini. Konten T-nya nggak ada dan dia bikin error. Ini ada nama apa segala macam. Waduh. Tuh. Ini bisa di delete nggak sih konten T ini? Ini nggak bisa di delete ini. Wah, nyerah. Sementara nyerah dulu. Parah. Ya namanya juga usaha ya. Nah, tapi misal kita bisa baca. Misal kita baca apa yang terjadi adalah misalnya kita bisa baca ya. Misal kita baca ini remove saya ngambil korpus yang lain lah. Bentar. Sambil korpus ya. Yang dia harusnya bisa baca nih. Ini kan file ini. Ini remove. Coba ada dataset yang ada dataset buku enggak? Oke, saya akan coba search dulu, cari ya. Saya akan cari ya, locate iris tab. Oke, adanya di sini dia. Brown Zoo. Saya butuh dataset novel. Jadi saya butuh data set novel buat dianalisa. Coba saya akan cari aja di sini dulu ya. Novel data set orange.
Bukan yang itu, ini drug semua ya. Bukan novel, story. Ada cerita anak-anak sih, dia punya dataset berupa dataset. Children book nih dia. Oh bukan. Bisa nggak cari di sini ya? Soalnya kalau nggak seru nih urusannya. Text mining. Waduh, orange nggak ada. Coba kita lihat lagi ini nggak ada. Saya nyari dataset doang nih sebenarnya sih. Smoking, Bone, Titanic. Ini aja kali ya, Sentinews nih. Saya cari dulu yang lain lagi ya. Conferences. Iris. Market. Selling. Oke, nggak ada. Jadi saya akan ngambil yang ada dulu ya. Tadi mana Sentinews? Ini. Oke, saya akan ngambil ini. Dia ada 2000 dokumen dari Auto Sentinews dataset. Oke. Yang originalnya ada 256 dokumen. Dan ini dipakai buat ngelihat sentimen negatif apa positif segala macam lah. Ini tutup aja. Oke. Wah, 2000 loadnya lumayan, loadnya berat banget. Nggak bisa di load, komputer saya ngehang. Ini nggak dipakai. Ini Sentinews ada 2000, variabelnya ada 7, targetnya 1 sentimen. Coba kita lihat bentuk datanya seperti apa. Aduh, berat ini. Ini berat banget nih. Oke. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi ada mirip sama saya tadi. Jadi ada URL dimasukin title apa, terus keywords, konten, penulis, source-nya dari mana, tanggal. Sebenarnya tanggal nggak perlu, tapi kita bisa lihat di sini, dan di sini ada sentimennya positif, negatif, netral. Oke, kalau tadi saya kan bentuknya ini ya angka. Kalau ini bentuknya positif, negatif, netral. Coba kita lihat datanya dulu. Coba Sentinews, mana Sentinews? CSV. Sorry. Nggak ada. Datanya nggak ketemu. Ya udah. Nggak tahu ada di mana. Saya harus nyari nih datanya di mana ya. Saya suka penasaran. Ini saya tutup dulu. Ini tutup dulu. Saya pengen lihat formatnya sih, intinya saya pengen lihat formatnya seperti apa supaya saya nggak terlalu salah. Oke. Ini dataset.
Oh, Sentinus huruf besar. Locate Senti. Grab CSV. Nggak ada ya. Nggak ada. Update DB dulu. Oke. Biarin dia update, sekarang saya akan coba proses. Jadi ini kita masuk ke Orange lagi. Ini kita punya datanya bisa kita lihat seperti ini. Ini datanya, oke. Intinya kita pengen tahu algoritma apa yang paling bagus untuk melakukan klasifikasi ini. Jadi proses pertama kali sebelum melakukan klasifikasi adalah kita harus ngetes algoritma. Selalu kayak gitu. Jadi kita evaluate, masukin test and data score, kemudian ini sambungin ke sini dulu. Oke, nah sekarang kita harus model apa yang bagus untuk melakukan klasifikasi tadi. Dan dia punya 3 klasifikasi ya, netral, negatif, positif, netral. Jadi sentimennya dari kata-kata dia bisa tahu ini negatif, positif, atau netral. Nah sekarang kita bisa cobain logistic regression, random forest. Ini udah pakai insting ya, algoritma mana yang bagus untuk melakukan klasifikasi tulisan. Oke, kita coba 3 dulu. Soalnya ini datanya ada 2000, serem nih. Serem banget asli. Makanya tadi saya nyari filenya yang mana supaya bisa saya rubah. Cuman 200 atau berapa. Ini, waduh. Ini lama ini prosesnya. Ini lama banget. Oh, sorry. Ini gini. Saya remove dulu aja lah ya. Jadi ambil dari sini. Cuman di sini saya select. Jadi saya akan menganalisa segini dulu lah. Ini selectnya kayak gitu caranya, di select. Jadi saya cuma analisa sekitar 20-an. Ya. Oh, jalan sih. Cuman lama. Data has no feature. Target kelasnya nggak nemu dia. Padahal ini sentimen ini targetnya. Rese. Ini targetnya. Ribu. Ini masalahnya ini data. Wah, ini kayaknya ada masalah di program Orange-nya nih. Aduh, program Orange-nya punya masalah ini. Aduh. Ini harus saya install ulang nih kayaknya nih komputer. Maklum ini komputer dioprek-oprek buat bikin aplikasi Android sih. Terus hancur semua. Target kelas nggak ada. Kita nggak bisa ini. Dia nggak deteksi. Mana yang fitur, mana yang X sama Y-nya nggak bisa dideteksi nih. Fitur tuh X, dia tidak berhasil deteksi X, padahal jelas-jelas banget kalau kita lihat datanya X-nya kelihatan banget sih sebenarnya. Jadi datanya udah bener, dia berhasil loading data dengan baik. Nah ini X yang warna coklat, yang warna hitam abu-abu tuh Y. Oke, ini udah bener. Cuman pas dilempar ke sini test score dia nggak bisa deteksi mana yang X mana yang Y, entah kenapa. Jadi saya punya masalah nih sama Orange-nya. Jadi Orange-nya harus saya, ya udahlah ini kepaksa kita cerita aja. Saya nggak bisa praktekin banget karena ternyata Orange-nya bermasalah punya saya. Nah kalau udah berhasil seperti ini, kita udah berhasil, kita dapetin misalnya presisinya logistic regression berapa, random forest berapa. Pengalaman saya random forest lebih bagus buat teks sih, logistik kalah bagus. Tapi ntar coba aja lihat yang mana. Kalau udah dapet yang ini, remove. Nah ini kita save ininya. Saya biasanya atau saya tambahin. Text mining.
Biasanya saya pakai korpus ini soalnya. Ini tanpa korpus. Kalau udah pakai korpus ini, kalau kita main dengan korpus, ini saya kasih lihat contoh yang lain dulu ya. Sorry, salah. Remove. Kalau kita pakai korpus, ini korpus kemampuannya lebih dahsyat sih kalau bisa pakai yang ini ya. Cuman tadi ada konten T yang itu yang bikin error melulu, nggak tahu kenapa. Nah kalau kita bisa pakai korpus, caranya adalah kira-kira kayak ini. Saya akan masuk ke ini kita butuh preprocess text. Fungsinya preprocess text adalah di sini kita bisa edit dulu. Di sini ada nih stop words. Bahasa Inggris bisa dirubah jadi bahasa Indonesia. FGHI mana? Ini Indonesia. Dirubah jadi bahasa Indonesia bisa, bahasa Inggris bisa, tergantung teksnya apa. Stop words adalah fungsinya untuk membuang kata-kata yang tidak dibutuhkan, misalnya dan, di, ke, dari, yang, apa, pokoknya kata-kata penghubung yang nggak ada efeknya, buangin. Jadi pre-process text buat buang seperti itu. Nah, biasanya saya akan masukin juga ke back of words. Mana dia back of words? Mana dia back of words? Sentiment, tweet. Ini dia. Oke. Jadi masukin ke sini. Baru dari sini masukin ke sini. Tapi ini udah ngaco, XY-nya nggak bisa, dia nggak dapat soalnya. Ini nggak dapat XY di sini, XY. Entah kenapa programnya ngaco banget. Mudah-mudahan Anda nggak ngaco. Yang saya udah ngaco. Ya lama banget, alah, aduh. Oke. Ini langsung masukin korpus. Dari korpus masukin ke sini dia. Misalnya yang bagus random forest ya, masukin random forest, ya lama banget. Ini prosesnya lama banget sih asli. Udah gitu, nanti kalau udah berhasil, dari sini kita modelnya kita save biasanya. Ini ada save model, ada load model. Kita save modelnya. Model yang dihasilkan di save. Tolong perhatikan nanti di sini auto save yes. Yang penting save as nih. Kita kasih tahu nama filenya apa. Jadi kita kasih kode. Ini adalah model dari file yang mana gitu. Tanggal berapa, apa gimana lah. Pokoknya kita harus ngasih tahu nama filenya dan extensionnya adalah pkcls. PKCLS isinya adalah model yang berhasil diekstrak dari file tadi. Ini model. Oke. Dibikin otomatis aja, save as dikasih nama. Jadi prosesnya kayak gini doang sih. Baca korpus ini adalah file Excel atau CSV. Bikin back of words. Back of words itu intinya cuma ngitung ya. Jumlah kata ini ada berapa, kata ini ada berapa, kata ini ada berapa. Jadi back of words pada dasarnya adalah memberitahu kata itu jadi sumbu X. Jadi yang jadi sumbu X bukan judul tulisan, bukan. Yang jadi sumbu X adalah kata. Kata ini ada berapa, kata ini ada berapa, kata ini ada berapa, itu semua jadi sumbu X. Dan kita udah punya sumbu Y. Dan itu dimasukin ke preprocess text supaya kata-kata penghubung dibuang karena itu bikin kacau karena terlalu banyak. Kata dan biasanya banyak banget, kata yang banyak banget, kata gituan banyak banget. Jadi akan bikin kacau proses ini ya. Proses analisanya kita udah berhasil, kita masukin ke random forest supaya kita dapetin model. Modelnya di save. Oke. Nah, waktu kita mau melakukan prediksi, modelnya di load model, kemudian kita butuh namanya prediksi. Ini prediksi. Oke. Nah, di sini kita butuh korpus lagi, tapi nanti yang di load adalah bukan ini ya. Ini korpus lagi. Kalau yang ini kan tadi data training, makanya saya tadi bikin ada program data training, ada buat prediksi. Ini adalah data yang belum ada angkanya sih sebenarnya. Yang belum ada nilai Y-nya belum ada. Ini dimasukin ke sini, prediksi. Kemudian ini juga masukin ke sini. Jadi data ini dengan korpus yang awal dengan korpus yang kedua beda isinya. Yang awal adalah buat data training, ini yang kedua buat data yang pengen kita prediksi. Nah ini hasilnya nanti bisa kita lihat di sini. Ini kelihatan nih contohnya.
Tapi ini karena filenya ini ya, filenya apa sih namanya? Filenya nanti kita bisa set filenya yang mau dianalisa yang mana. Ini buat kalau ini kita pada posisi kita ngecek kalau tulisan seperti ini dapat nilai berapa. Di sini akan keluar sebetulnya di sebelah kiri ini yang warnanya putih ini sekarang. Nanti diprediksi akan keluar kalau kata-kata seperti ini hasil prediksinya dia berapa. Kemudian kita compare antara ini sama hasil ininya ya. Hasil antara angka yang dinilai sama manusia sama angka yang dinilai sama mesin kayak gimana. Bisa keluar langsung di sini. Jadi kita langsung compare. Oh, oke, kayaknya bener. Tapi kalau kita nanti butuhnya cuma betul-betul untuk prediksi, ya ini angka yang warna ini nggak keluar sih. Cuman ini gue lagi sebel nih. Nah ini nih. Kok itu nggak ada? Cuman ini jadi ini ya. Ini nggak ada ininya lagi. Cuma udah jam segini. Apa? Ini nggak ada nih tadi yang bikin masalah hilang, nggak ada di sini nggak ada. Ini filenya yang ini ya, AI ready motif ori. Nah ini filenya ini oke. Bentuk filenya kira-kira kita lihat dulu bentuk filenya seperti apa. Data table. Bentuk filenya seperti ini. Tuh ini angka. Ini. Oke, mungkin filenya salah. Mungkin saya salah masukin file. Kali ya, percobaan remove. Ini percobaannya. Ini saya buang dulu, remove, supaya nggak bebanin sistem, remove. Ini remove-nya lama soalnya dia ngitung. Saya akan coba masuk lagi. Ini uji coba, kalau gagal ya udah. Coba masuk sini. Tadi kuliah mana kuliah? ITTS, FGAI, kuliah. Big data. Saya akan masukin training mana yang Excel-nya, nih dia training Excel. Saya akan coba tambahin di sini ya. Di bidang saya tambahin kode semua. String pagar. Pagar. Iya bener. Pagar. Nih saya kasihin bahwa ngasih tahu dia adalah string pagar. Ini saya kasih string pagar supaya bener aja sih sebenarnya. String pagar. Saya masih penasaran nih, sorry. Kalau ono penasaran gitu tuh, suka ngaco. String pagar. String pagar. String pagar. Oke, jadi datanya adalah ini string pagar semua, dan di sini kita kasih di sini klasifikasi dia adalah continuous. Ini yang klasifikasinya ini sumbu Y-nya. Oke, saya akan save. Oke, udah. Sekarang saya akan coba masuk sini. Browse. ITTS kuliah Big Data Excel training tadi ya, Excel training. Kena lagi. Ini tadi filenya namanya apa sih? Excel training, bener kena lagi. Aduh, frustasi banget nih. Kenapa bisa keluar kayak gitu ya? Coba saya kasih file, saya export as
Save as CSV. Training. Kalau nggak bisa juga ya udah, sementara cancel dulu. Entah kenapa bisa kayak gitu, saya nggak tahu. Oke, saya browse lagi. Kuliah, Big Data, Training CSV. Sama nggak tahu kenapa dia bisa kacau. Oke, jadi harus dioprek-oprek juga nih kenapa bisa kacau. Jadi masalah paling besar adalah gimana cara bisa ngeload data dengan benar. Setelah data bisa load dengan benar, proses selanjutnya gampang. Jadi proses selanjutnya cuma seperti ini aja, saya kasih lihat lagi ya. Jadi program yang ini gampang, hampir nggak pakai otak. Terus program buat prediksinya nggak pakai otak juga. Kalau mau di save sebagai file bisa juga, ini keluar hasil prediksinya, bisa save file. Mana sih? Ini aja lah. Masuk data, ada save file di sini kalau nggak salah. Save data. Nih. Jadi ini bisa masukin ke sini sebenarnya. Jadi data yang hasil prediksi kita bisa save data sebagai CSV atau Excel. Biasanya CSV keluarnya. Nanti kita kasih nama aja apa, jadi hasilnya bisa berupa file, jadi nanti kita bisa ambil, kita bisa lihat di file Excel. Jadi nggak dilihat di sini, bisa dilihat di sini juga bisa, tapi nanti berupa file Excel. Jadi programnya sesederhana ini sih sebenarnya, program-programnya. Beres ya, mudah-mudahan kebayang. Cuman saya masih gagal karena datanya nggak bisa masuk. Data nggak bisa masuk, langsung urusan semua bubar. Itulah. Oke, saya coba lihat lagi ke sini, ada pertanyaan nggak? Harus pakai widget corpus. Oke, ada widget satu lagi, kalau data teks ya. Satu lagi adalah ini, kayak load data kayak gitu. Sorry, ini kebetulan belum ke install. Anda bisa masuk ke option di sini. Saya di sini ada taxable. Ini kalau saya install butuh waktu lama, saya nggak berani install waktu lama. Taxable ini teks biasa, kemudian kita rubah teks ini jadi korpus bisa. Jadi ada satu lagi, taxable ini bisa baca teks dan teks nggak masalah. Tapi ini butuh waktu lama buat download, jadi nggak berani saya kerjain sekarang. Bayang ya. Jadi tidak harus korpus, bisa teks biasa. Itu teks atau biner atau nomor di Excel-nya. Maksudnya apa itu? Ada Mas Chandra Kusyanto. Teks biner atau nomor di Excel. Itu tadi yang kita lihat semua file Excel, beneran Excel loh ini. Ini file Excel ya, ini file Excel. Ini adalah nilai. Ibaratnya ginilah. Kita punya data hasil ulangan atau tes atau ujian. Salah. Kenapa ini hilang? Oh, salah. Ini harus ke sini. Nih. Jadi kita punya data isinya kayak ujian esai, angka dari guru selama 10 tahun, kira-kira kayak gitu. Yang biner ini benar-benar ini ya, teks sama angka aja sih filenya. Oke. Suaranya karena ruangannya gede banget ini. Cara pasang virus ke router. Nggak ada. Itu cerita cyber security ya. Bisa gampang gituan mah, harus ngerti cara kerja router. Oke. Nah, saya pengen nyari lokasi datanya sih sebenarnya. Coba Sentinews saya cari lagi ya. Nggak ada Sentinews. Nggak ada Sentinews. Oke, ini tadi urusan sentimen analisis sih sebenarnya. Oke, kita akan coba. Ini saya punya waktu 15 menitan lagi.
Ini nggak ada pertanyaan lagi, nggak ada di sini, nggak ada di YouTube, nggak ada di Zoom, kagak ada di Zoom, kagak ada. Oke, 15 menit lagi. Ini mudah-mudahan minggu depan saya bisa. Udah pakai doa banget ini. Soalnya saya lagi ngerjain bikin aplikasi Android, jadi rada-rada kepalanya nggak bisa, suruh ngoprek laptop ini parah banget. Kita coba cari contoh aja ya. Coba cari contoh bentuk datanya seperti apa. Ini ada dataset yang udah ada, bentuknya belakangnya tab ini. Oke. Ada brown selected tab, ada conference, ada hard disk tab, ada hosting tab. Coba kita lihat hosting tab nih. Oke, dia datanya seperti ini nih, dia datanya. Oke. Filenya Excel. Filenya bukan Excel, filenya teks biasa, tapi dia datanya seperti ini. Dan berarti dia untuk jarak antar kolomnya dia pakai tombol tab aja. Kemudian ini adalah dia pakai huruf C. Ini adalah continuous, ngasih tahu bahwa ini continuous. Kemudian di sini dia ngasih tahu kelas. Oke, kalau saya bikin datanya seperti itu bisa nggak? Ini saya cuma lihat format data ya. Oke, ini saya akan insert row below, insert row below. Oke. Di sini semua datanya string. Ini string, ini string, ini string, ini string, ini string, ini continuous. Oops, sorry. Oke. Oke, di sini kelas. Di sini saya nggak perlu kasih apa-apa berarti. Nih nggak usah kasih apa-apa. Jadi saya bikinnya seperti itu aja. Dan hati-hati dengan data string ya, nggak boleh dikasih kutip di stringnya soalnya. Kutipnya harus dibuang semua. Karena kutipnya dia yang ngatur ntar. Ini mainan string agak ngeri-ngeri sedap gitu deh. Oke, jadi kita kasih kode seperti ini, udah bentuknya kira-kira udah seperti ini, mirip. Ini saya geser dulu. Nih, kemudian ini semua berupa angka dan semua angkanya continuous, makanya dia C. Ini bagian ini C semua. Ini C semua. Bagian paling atas adalah nama kolomnya. Terus bagian yang ketiga adalah kelasnya. Oke, coba kita lihat di sini. Udah sama semua, benar semua. Save as. Saya akan save as training CSV. Udah benar. Save. Nah, di sini yang kuncinya. Iyalah. Kenapa nggak ditanya bentuknya apa? Save as. Kenapa nggak ditanya ya? Saya pengen pakai tab. Wah, ini bukan tab berarti. Dia makanya kalau koma bikin kacau di string nih. Koma dengan string kacau dia. Halah. Ya udah kita kayak gini aja, pakai doa nih, mudah-mudahan bisa dibaca. Browse ITTS kuliah Big Data, ini training CSV sama kontente ini bikin fitur kontente
Tapi ini kok jadi S kecil ya? Outcome ada, emang ada S-nya? Oh iya ada S-nya di outcome. Oh salah. Lah. Eh, ah. S-nya besar ya. Continuous. Coba lagi ya percobaan ya. Kalau nggak berhasil ya begitu deh. Emang gampang-gampang susah urusannya kayak gini. Oke. Coba saya reload lagi. Ini jangan begini, reload aja ya, reload. Ini saya tutup. Ini reload. Kontente lagi. Ini ada motif 1, motif 2. Soalnya si kelasnya nggak didetek sama dia. Itu yang bikin pusing nih. Nggak kebaca sih. Ini kita ignore, tidak ada kelas. Itu yang bikin pusing kepala. Coba kalau kita tutup. Gue keblokir, tetap aja ngotot. Lama-lama dihack juga deh. Oke, korpus. Coba saya masukin ke nah ini berhasil. Ini kelas. Kelasnya nggak detect dia. Coba ini bisa dibikin ini nggak ya? Dibikin ntar. Biasanya suka dia punya kemampuan buat ini soalnya. Jadi data masuk, cuman dia tidak bisa bedain mana yang fitur, mana yang kelas. Tuh. Jadi fitur kelasnya nggak berhasil detect dia. Dia nggak bisa select ini ya. Coba select kolom. Oh ini dia. Oke. Ini ke sini. Harus dibuang dulu nih. Target variabelnya adalah motif 2. Kok nggak bisa dikesinin ya? Masukin sini maksud saya. Karena dia meta atribut semua ya. Saya nggak bisa masukin ke sini nih. Jadiin target variabel sih intinya. Apa yang salah di sini ya? Tapi dia kebaca semua.
training CSV ya. Oke, kita coba baca lagi, mau nggak? Reload. Ini nggak dipakai. Oke. Ini semua dipakai. Cuman motif itu nggak kebaca. Coba kita lihat datanya. Angkanya hilang. Oh, motif 2 dia. Ini kedetek. Ada motif 1, motif 2. Ini kedetek ini. Ini kedetek ini. Jadi ini kedetek. Ini adalah klasifikasi. Yang ini adalah fiturnya. Oke, kedetek. Cobain lagi. Sekarang kita percobaan banget. Oke. Saya masukin dari sini, masukin ke sini. Oops, remove. Oke, kita tes ya. Ini kedetek soalnya nih. Ini kedetek antara angka dan ini kedetek. Oke. Sekarang kita akan cek algoritmanya bisa nggak. Oke, kita akan coba logistic regression. Kita akan coba random forest. Dan kita akan evaluasi seberapa baik algoritma ini buat ngedeteksi. Ini lagi ngitung dia. Ini kelihatan running dan prosesnya lumayan. Aduh, komputer saya nggak bagus sih, kecil. Jadi kalau mainan kayak gini memorinya gede. Kalau nggak salah komputer yang di Tempo memorinya 32 GB, saya cuma 8. Jadi lemot. Tempo kencang komputernya. Iya lama, lama, Tapi intinya nanti keluar di sini mana yang lebih bagus. Dan saya number of fold bisa dikecilin sebenarnya 3 kali gitu. Ini lagi ngetes, biarin aja lama. Jadi kira-kira kayak gitu. Setelah tahu nanti ini proses semuanya. Oke. Jadi prosesnya dari sini korpus. Ini menarik. Kok sekarang jadi bisa ya? Cuman ini ganas banget nih, merubah ini segala macam. Dan saya harus ngecek di sini di data table-nya. Dan ternyata dia berhasil mendeteksi bahwa ini adalah klasifikasinya. Cuman tadi datanya saya pakai C kecil, C besar, pagar di sini nilai mode. Harusnya saya kasih nilai. Kalau enggak dia bingung antara motif ini dan motif 1, motif 2 bingung. Oke. Sampai sini. Ini lama ya. Lama prosesnya lama. Ini belum keluar juga. Ini proses ini cuma milih algoritma mana yang bagus sih, sebenarnya intinya itu aja sih. Ini baru milih algoritma yang bagus. Setelah kita dapat algoritma yang bagus, kita masukin algoritmanya buat dapetin model. Itu aja sih prosesnya. Oke, saya akan cek lagi di Google, di YouTube ada pertanyaan. Aplikasi apakah ini bisa Anda download gratis di internet? Masukin ya. Lemot nggak sini. Dan bisa untuk Windows, bisa untuk Mac OS, bisa untuk Linux. Orange. Ya, udah ya. Waktunya sudah habis barangkali. Ada apa, kirim Twitter ke saya. Twitternya Ono Web. Ini masih jalan juga nih. Matiin bisa nggak? Remove. Oke. Ya udah. Kita kan minggu ini agak fatal sebenarnya. Gagal, tapi paling nggak udah kebayang cara-caranya seperti apa. Terutama buat ngambil data yang dalam bentuk file teks. Kita coba proses. Intinya itu. Oke. Dan
gampang-gampang susah kayak ginian sih. Kadang-kadang lancar, kadang-kadang ini soalnya udah lama nggak saya oprek-oprek nih orange-nya. Jadi ya ada error apa tadi nggak tahu, udah nggak ngerti. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Mudah-mudahan bisa lebih lancar lah minggu depan. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu minggu depan.